Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5 SD Serada Bakti Nusa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada tetap sehat selalu ya. Untuk hari ini kita semua akan belajar tentang hak dan kewajiban. Materi ini adalah materi mata pelajaran PPKN yaitu KD 3.2 yang bersumber dari buku tematik 5C. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami pengertian hak dan kewajiban. Kedua, siswa dapat memahami hak anak di rumah dan di sekolah. Ketiga, siswa dapat memahami kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Keempat, siswa dapat memahami hak sebagai warga negara. Dan yang kelima, siswa dapat memahami kewajiban sebagai warga negara. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Setiap orang memiliki hak sesuai dengan peranan yang dimilikinya. Kita memiliki peranan sebagai anak ketika di rumah, sebagai murid ketika di sekolah, dan sebagai warga masyarakat atau warga negara. Untuk itu, kita punya hak ketika di rumah, di sekolah, atau di masyarakat. Apa saja hak dan kewajiban kita ketika di rumah? Yang pertama, yaitu hak mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan ketika di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama agar tetap bertahan hidup. Kedua, mendapat perlindungan dan keamanan. Apabila orang tua kita melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu adalah bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. Ketiga, mendapat kesejahteraan hidup. Kesejahteraan ini meliputi banyak hal. Salah satu contoh ada pakaian atau uang jajan. Namun, berapapun uang jajan yang kita terima dari orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas. Keempat, yaitu mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakan pada orang tua. Kita punya hak untuk mendapat bimbingan saat belajar di rumah. Berikutnya adalah hak anak ketika di sekolah. Yang pertama, berhak mengikuti pelajaran. Kedua, berhak mendapat pengajaran. Ketiga, berhak meminjam buku di perpustakaan. Keempat, berhak mempunyai banyak teman. Kelima, berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan sebelum mendapatkan haknya. Kewajiban selalu berdampingan dengan hak. Untuk memperoleh hak, seseorang harus melakukan kewajibannya. Apabila kita tidak memenuhi kewajiban, kita tidak akan memperoleh hak. Hak dan kewajiban yang dilaksanakan dengan seimbang akan menciptakan kehidupan yang tertib dan damai. Berikut ini adalah contoh-contoh kewajiban anak ketika di rumah. Yang pertama, menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan kita makanan dan minuman. Orang tua biasanya juga sudah melakukan beberapa pekerjaan rumah. Tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan di rumah, supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. Kedua, kewajiban kita yaitu patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya, karena nasihat yang diberikan oleh orang tua pasti untuk kebaikan kita. Ketiga, menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Selain kepada orang tua, kita juga harus selalu menyayangi, menghormati, dan menghargai kepada adik, kakak, om, tante, saudara sepupu, kakek, atau nenek. Berikutnya adalah kewajiban untuk mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka dari itu, kewajiban anak adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan oleh guru.
Berikutnya adalah kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, kewajiban menghormati guru. Kedua, kewajiban menjaga nama baik sekolah. Ketiga, kewajiban menjaga lingkungan sekolah agar tetap kondusif. Keempat, kewajiban saling tolong-menolong dengan teman, guru, maupun warga sekolah. Kelima, kewajiban mengerjakan PR yang diberikan oleh guru. Keenam, kewajiban menjaga kebersihan sekolah. Ketujuh, kewajiban untuk menaati peraturan sekolah. Berikutnya adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, hak warga negara merupakan hak yang didapatkan sebagai warga negara. Hak tersebut diberikan supaya warga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hak warga negara dilindungi atau dijamin oleh pemerintah dalam Undang-Undang 1945 atau suatu peraturan. Meskipun setiap negara atau setiap warga negara memiliki hak yang sama, namun hak tersebut memiliki batasan yang tidak dapat dilanggar. Itu terjadi karena hak seorang atau hak seseorang dibatasi dan tidak boleh melanggar hak orang lain. Contoh hak sebagai warga negara. Hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Kita berhak mengungkapkan pendapat yang kita miliki dengan bebas. Orang lain tidak boleh memotong ucapan kita jika kita belum selesai berbicara. Orang lain juga tidak boleh memaksakan pendapatnya kepada kita jika kita memang tidak menyetujui pendapat orang tersebut. Kedua, hak menggunakan fasilitas umum. Jalan raya, trotoar, halte, dan rumah sakit adalah contoh fasilitas umum. Kita berhak menggunakan jalan raya dan trotoar saat bepergian keluar rumah. Kita berhak menunggu angkutan umum di halte. Saat kita sedang sakit, kita juga berhak mendapatkan perawatan dari dokter di rumah sakit atau lembaga pelayan kesehatan. Ketiga adalah hak mendapatkan rasa aman. Saat kita sedang mengemudi mobil atau sepeda motor di jalan raya, dapat mengganggu pengguna jalan lainnya jika mereka tidak berkendara dengan tertib. Oleh karena itu, pemerintah membuat aturan lalu lintas supaya hak pengguna jalan merasa aman dan dapat terpenuhi. Yang keempat, hak menganut agama dan melaksanakan ibadah. Kita berhak menganut agama yang kita yakini tanpa paksaan. Kita juga berhak melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama dengan tenang. Orang lain tidak boleh mengganggu jika kita sedang beribadah. Kelima adalah hak memperoleh pendidikan. Melalui pendidikan, kita dapat mengembangkan bakat dan kemampuan diri dan dapat membangun dan memajukan bangsa dan negara. Tidak ada orang yang boleh menghalangi kita untuk memperoleh pendidikan. Keenam, hak untuk ikut dalam pemerintahan. Jika kita sudah memenuhi syarat, kita berhak mengikuti pemilu atau pilkada. Pemilu bertujuan untuk memilih kepala negara, sedangkan pilkada bertujuan untuk memilih kepala daerah. Pemilih bebas memilih sesuai dengan hati nurani tanpa paksaan dari orang lain. Ketujuh, yaitu hak mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Contoh kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, berperan dalam membela negara, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari segala musuh. Kedua, seluruh warga negara wajib membayar pajak, entah itu pajak rumah, pajak pendapatan, pajak kendaraan bermotor, pajak tanah dan bangunan, dan lain-lain. Ketiga, seluruh warga negara wajib menaati dan menjunjung tinggi dasar negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Keempat, seluruh warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Hak dan kewajiban sebagai warga negara diatur dalam pasal 27 hingga 34 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut tercantum kewajiban yang harus dipenuhi dan yang harus
dan hak yang harus didapatkan oleh warga negara. Dalam pasal 27 ayat 1 menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bunyinya adalah tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, apabila kalian penasaran dengan isi undang-undang mulai dari pasal yang Bu Risti sebutkan tadi, kalian dapat membukanya di buku undang-undang. Siapa yang punya buku seperti ini, silahkan boleh dibuka dan dilihat. Apabila tidak memiliki buku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kalian bisa mencarinya lewat Google dengan alamat seperti ini, http://www.dpr.go.id/UU1945. Selamat mencari ya. Nah, itu tadi adalah penjelasan untuk hari ini tentang hak dan kewajiban. Ada hak kewajiban anak ketika di rumah dan di sekolah, lalu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Terima kasih untuk anak-anak kelas 5 yang telah bersedia dan mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Selamat belajar untuk semuanya. Sampai jumpa, bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.